Jangan sibuk menghakimi. Renungan terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia lebih mudah melihat noda di baju orang lain ketimbang noda di baju sendiri. Artinya, manusia lebih cepat menilai kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Manusia lebih kritis terhadap kesalahan orang lain. Saat kita menyatakan ada noda di baju orang lain, bisa jadi karena kita merasa lebih bersih, lebih benar. Inilah benih kemunafikan, menghakimi orang lain, padahal dirinya sendiri sangat mungkin banyak dosanya. Orang yang demikian dikecam Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa orang itu adalah orang munafik. Yesus meminta kita terlebih dahulu menyadari segala kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Memang, kita sering lupa bahwa kita tidak sempurna dan mungkin memiliki kesalahan yang lebih besar. Bahkan, kesombongan rohani membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Introspeksi diri adalah awal dari pertobatan sejati. Saya teringat seorang teman yang aktif dalam pelayanan. Sebut saja namanya Reni. Sayangnya ia sering menilai buruk teman-temannya. Suatu hari, teman Reni yang dianggap tidak kaya, namun dipercaya sebagai bendahara komunitas di mana Reni ikut bergabung, pergi berlibur. Reni mengatakan kepada temannya yang lain, sepertinya ia pergi pakai uang kas. Karena sering berburuk prasangka, lama-kelamaan ia pun merasa kehilangan damai sukacita. Lalu ia menemui seorang pastor, ceritakan apa yang ia rasakan. Pastor itu membawanya kepada sebuah cermin besar, tetapi kotor dan retak. Kata pastor itu, bisakah kamu melihat dirimu dengan jelas? Tidak bisa, pastor, katanya. Lalu pastor itu berkata, itulah cermin hatimu. Hati yang kamu pakai sudah kotor, hingga hatimu penuh dengan penilaian buruk. Kamu tidak bisa melihat kebaikan orang lain karena hatimu belum bersih. Bahkan, kamu pun tidak dapat melihat kesalahanmu sendiri. Kemudian Reni menyadari kesalahannya. Kini Reni tidak mudah iri hati dan menghakimi orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga cepat menilai negatif orang lain? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, betapa lebih mudah kami melihat dan menilai buruk orang lain daripada menilai keburukan diri kita sendiri. Ajar kami untuk melihat sesama kami dengan mata-Mu. Ajar kami untuk berpikir, melihat dan berkata yang positif kepada orang lain. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong kami untuk menjaga pikiran dan hati kami supaya tetap bersih hingga bisa melihat seorang dengan jernih, empati, dan bijaksana.